Halo semua, perkenalkan nama aku Lutfi Nur Aziza, aku dari Prodi Manajemen Usaha Wisata dengan mata kuliah Geografi Pariwisata. Hari ini aku mau ngejelasin tentang desa wisata Werebo yang ada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebelum masuk ke pembahasan kita tentang desa wisata Werebo, di sini aku mau ngasih tahu teman-teman tentang beberapa pendapat para ahli tentang desa wisata. Yang pertama ada Ardika 2007. Menurut Ardika, desa wisata sebagai suatu wilayah yang dikelola secara profesional untuk menarik wisatawan dengan mengutamakan aspek budaya, sejarah, dan potensi alam. Lalu yang kedua, menurut Inskip 1991, desa wisata adalah tempat di mana masyarakat desa terlibat aktif dalam merancang dan mengelola kegiatan pariwisata dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya, tradisi, dan lingkungan alamnya. Dan yang ketiga, menurut United Nations World Tourism Organization, konsep desa wisata meliputi kawasan pedesaan yang menawarkan keunikan lokal seperti budaya, tradisi, dan landscape alam. Desa wisata tidak hanya berperan sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai tempat di mana masyarakat lokal terlibat aktif dalam konservasi dan promosi budaya serta ekonomi lokal. Dan yang terakhir ada kesimpulan secara umumnya, yaitu desa wisata adalah desa yang memanfaatkan potensi lokal, baik alam, budaya, maupun aktivitas masyarakat sebagai daya tarik wisata yang memungkinkan wisatawan berinteraksi langsung dengan kehidupan desa. Konsep desa wisata mengutamakan pengalaman autentik yang unik dan berbeda dari wisata modern. Mungkin itu tentang beberapa pendapat para ahli tentang desa wisata. Nah, gimana teman-teman? Kira-kira udah ada gambaran ya tentang apa sih desa wisata itu? Nah, sekarang kita masuk tentang pembahasan kita yaitu desa wisata Werebo. Nah, sekarang aku mau ngejelasin sedikit tentang desa wisata Werebo. Desa wisata Werebo adalah sebuah desa tradisional yang terletak di pegunungan terpencil di Kabupaten Manggarai, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Desa Werebo ini sering disebut juga desa di atas awan karena desa ini di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Desa ini dikelilingi oleh pegunungan yang indah serta hutan todo yang rindang serta kaya akan vegetasi. Di hutan ini, wisatawan dapat menemukan anggrek, berbagai jenis pakis, serta mendengarkan kicauan merdu dari beragam burung yang membuat suasana semakin ceria. Ada sumber mata air yang terletak berasal dari pegunungan yang dimanfaatkan oleh masyarakat desa untuk mandi, mencuci, dan untuk minum sehari-hari. Sumber mata air ini dinamai oleh warga sekitar, yaitu sosor, yang dimana terdapat dua jenis, yaitu sosor pria dan sosor wanita. Werbo dikenal dengan rumah adat tradisional yang berbentuk kerucut yang disebut Baruniang, yang telah menjadi ikon desa ini. Desa ini juga berbatasan langsung dengan Taman Nasional Komodo. Werebo ini telah tumbuh menjadi tujuan favorit untuk ekowisata. Pada Agustus 2012, Kampung Adat Werebo meraih Award for Excellence anugerah tertinggi dalam UNESCO Asia Pacific Award for Heritage Conservation 2012 di Bangkok. Dan tempat ini juga pernah dinobatkan sebagai desa tercantik kedua. Aku mau ngejelasin tentang sejarah desa Werebo. Desa Werebo didirikan oleh seorang pria bernama Empu Maro yang berkelana hingga ke Labuan Bajo. Setelah hidup berpindah-pindah, Empu Maro akhirnya memutuskan untuk bermukim di desa adat Werebo. Penduduk di desa Werebo masih memiliki garis keturunan suku Minangkabau. Hal ini dikarenakan pendiri desa tersebut yakni Empu Maro berasal dari Pulau Sumatera. Lalu ada kepercayaan yang ada di desa Werebo. Kepercayaan masyarakat Werebo adalah perpaduan antara ajaran leluhur, penghormatan kepada alam, dan pengaruh agama Katolik. Mereka percaya bahwa hidup selaras dengan alam, menjalankan upacara adat, dan menghormati leluhur, mereka akan mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan. Kepercayaan ini tidak hanya berbentuk pola pikir dan nilai-nilai dalam masyarakat, tetapi juga menguatkan identitas budaya yang mereka khas
dan penuh makna. Dan yang terakhir aku juga mau ngejelasin tentang suku yang ada di Desa Werebo. Suku yang ada di Desa Werebo adalah suku Manggarai, salah satu suku asli di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Suku Manggarai memiliki kebudayaan yang kaya khas serta nilai-nilai tradisional yang masih dipegang erat hingga saat ini. Nah, sekarang aku mau ngejelasin tentang karakter khusus yang ada di Desa Werebo. Yang pertama ada keaslian arsitektur rumah adat Baru Niang. Rumah adat ini unik karena salah satu daya tarik utama Werebo adalah rumah adat tradisional yang disebut Baru Niang, yang berbentuk kerucut tinggi dan terbuat dari bahan alami seperti bambu, alang-alang, dan kayu. Lalu simbol filosofi lokal. Bentuk Baru Niang yang melingkar dengan tiang utama di tengah melambangkan hubungan masyarakat dengan leluhur dan alam sekitar. Setiap tingkatan dalam rumah memiliki makna simbolis tersendiri, misalnya sebagai tempat penyimpanan bahan makanan, ruang tidur, dan tempat khusus untuk persembahan. Lalu ada batasan jumlah wisata. Untuk menjaga keaslian dan kenyamanan desa ini, jumlah wisatawan yang diterima setiap harinya dibatasi. Hal ini membuat pengunjung menjadi lebih eksklusif dan tidak mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat. Lalu ada keberadaan masyarakat adat yang masih menjaga tradisinya. Kehidupan tradisional penduduk Werebo adalah masyarakat adat Manggarai yang masih mempertahankan tradisi leluhur baik dalam cara hidup, bahasa, pakaian, maupun upacara adat. Upacara adat masyarakat Werebo memiliki upacara adat yang dilakukan dalam momen-momen penting seperti saat penyambutan tamu atau biasa yang disebut dengan waeluku, persembahan hasil panen, atau ritual penghormatan kepada leluhur. Kehadiran wisatawan disambut dengan upacara adat ini sehingga memberikan pengalaman unik yang tidak bisa ditemukan di desa wisata lain. Lalu ada pengelolaan di Desa Werebo. Desa adat Werebo dikelola oleh Lembaga Pelestarian Budaya Werebo atau disingkat menjadi LPBW sejak tahun 2007 dan diresmikan tahun 2012. LPBW terdiri dari 8 orang penasehat, tetua atau dewan adat dari 8 garis keturunan, lalu ada 1 orang pendamping, dan ada pengurus inti yang terdiri dari ketua 1 orang, wakil 1 orang, sekretaris 1 orang, bendahara 2 orang. Lalu ada pengawas yang terdiri dari ketua 1 orang, wakil 1 orang, dan anggota 3 orang. Lalu ada ketua seksi yang terdiri dari 8 orang, karyawan yang terdiri akuntan yang terdiri dari 3 orang, lalu ada kelompok tetua adat yang terdiri dari 10 orang, manajer harian rumah tamu 5 orang, kelompok masak ibu-ibu terdiri dari 76 orang, lalu yang terakhir ada kelompok kebudayaan yang terdiri dari 36 orang. Nah, sekarang aku mau ngebahas tentang komponen 5A pariwisata yang ada di Desa Wisata Werebo. Tapi sebelum itu aku mau ngasih unjuk satu video untuk teman-teman semuanya. Komponen 5A ada attraction atau daya tarik. Yang pertama ada asal-usul masyarakat Werebo. Asal-usul masyarakat Werebo menjadi salah satu daya tarik karena masyarakat di Desa Werebo ini memiliki garis keturunan dari suku Minangkabau. Tentu hal ini sangat unik dan menarik perhatian para wisatawan untuk mengenal lebih dalam para penduduk di Desa Werebo. Lalu ada panorama alam pegunungan. Lokasi Werebo yang terpencil di ketinggian memberikan pemandangan alam yang indah dengan suasana pegunungan yang sejuk dan hutan tropis yang asli. Lalu ada
Rumah adat Baruniang, keunikan rumah adat yang berbentuk kerucut Baruniang merupakan daya tarik utama. Lalu ada budaya suku Manggarai. Interaksi dengan masyarakat Manggarai dan ikut serta dalam kehidupan sehari-hari mereka memberikan pengalaman yang autentik serta penyambutan tamu dan menyaksikan tarian tradisional dan proses menenun kain ikat. Komponen 5A yang kedua yaitu activities atau aktivitas. Yang pertama ada belajar dan ikut serta dalam tradisi. Wisatawan dapat belajar menenun kain ikat, memasak makanan tradisional, atau mencoba kopi Manggarai yang ditanam dan diolah secara lokal. Lalu yang kedua ada mengikuti upacara adat dan ritual lokal. Wisatawan dapat menyaksikan atau bahkan ikut serta dalam upacara adat yang seperti menyambut tamu atau ritual panen. Ini adalah pengalaman yang berharga dan memberi wisatawan mendalam tentang budaya Manggarai. Lalu ada yang terakhir yaitu trekking dan foto alam. Pemandangan alam pegunungan dan keunikan arsitektur rumah adat memberikan banyak kesempatan untuk fotografi. Selain itu, trekking menuju desa ini menjadi aktivitas fisik yang menarik bagi mereka yang suka berpetualangan alam. Komponen 5A yang ketiga ada akomodasi. Akomodasi di Desa Werebo disediakan dalam bentuk homestay tradisional di rumah adat Baruniang. Konsep penginapan di desa ini unik karena wisatawan tinggal di dalam rumah adat bersama penduduk setempat. Pengalaman penginap yang autentik, wisatawan menginap di Baruniang. Menginap di rumah tradisional ini memungkinkan wisatawan untuk merasakan langsung kehidupan masyarakat Werebo, termasuk ikut berbagi ruang bersama penduduk lokal. Lalu ada fasilitas yang sederhana. Di Baruniang dilengkapi dengan tikar kasur dan selimut yang disediakan oleh tuan rumah. Fasilitas penginapan sangat sederhana dan jauh dari kesan modern. Tidak ada listrik atau akses internet, sehingga wisatawan bisa benar-benar menikmati pengalaman hidup tradisional yang jauh dari keramaian. Lalu ada makanan tradisional. Akomodasi di Werebo termasuk makan dan minum dengan menu sederhana dari bahan-bahan lokal seperti nasi, sayur, ikan, atau ayam. Wisatawan juga bisa mencoba kopi Manggarai yang merupakan hasil utama pertanian di desa ini. Lalu ada biaya menginap di Werebo biasanya sudah mencakup penginapan, makan 3 kali sehari, dan donasi untuk upacara adat. Kisaran biayanya antara 300 hingga 500 ribu per orang per malam. Namun ini bisa berbeda tergantung pada paket yang diambil atau musim pada kunjungan. Lalu komponen 5A yang keempat ada aksesibilitas. Untuk memudahkan wisatawan dapat memilih menggunakan mobil dari Labuan Bajo untuk menuju ke desa Werebo. Maka wisatawan harus melewati Ruteng. Wisatawan bisa memilih menggunakan travel lintas daerah atau menyewa mobil harian. Tarif untuk penumpang travel adalah sekitar 100.000 sampai 300.000 per orang. Pilihan menyewa mobil lebih cocok jika wisatawan melakukan perjalanan dalam rombongan. Setelah sampai dan beristirahat di Denge, perjalanan selanjutnya adalah menuju pos 1 pendakian menuju desa tujuan. Wisatawan cuma bisa melakukan perjalanan kaki atau menggunakan jasa ojek lokal dari Denge menuju ke pos 1 pendakian secara ke desa Werebo selanjutnya. Alasannya karena akses menuju ke pos 1 harus melewati jembatan yang masih dalam tahap pembangunan. Dan biaya untuk jasa ojek cukup terjangkau, yaitu berkisar antara 20.000 sampai 50.000 sekali jalan per penumpang. Setibanya di pos 1, wisatawan bisa kembali mengistirahatkan fisik sebelum menempuh pendakian menuju ke pos 2 yang memakan waktu sekitar 2-3 jam dengan medan area hutan yang cukup menanjak. Dari pos 2, wisatawan harus menuju ke pos 3, tempat membunyikan kentongan di rumah kasih ibu untuk memberikan tanda penduduk kampung di atas awan tentang kedatangan para wisatawan. Sebagai pengunjung desa, perjalanan dari pos 2 untuk bermuara di desa nan indah tersebut berdurasi kurang lebih 1 jam melewati hutan dan perkebunan kopi penduduk desa dengan jalan yang lebih datar dan cenderung menurun. Dan sedikit informasi, akses menuju desa Werebo cukup menantang karena lokasinya yang terpencil di pegunungan. Lalu komponen 5A yang terakhir yaitu amenities atau fasilitas.
Yang pertama ada fasilitas dasar. Tersedia 4 toilet umum, ada beberapa fasilitas dasar seperti tempat makan sederhana yang disediakan oleh warga dan homestay. Karena Desa Werebo berada di lokasi yang terpencil, fasilitas di sini cukup terbatas untuk menjaga keaslian desa. Lalu ada pusat informasi dan pemandu lokal. Penduduk setempat berperan sebagai pemandu dan pengelola wisata, membantu wisatawan untuk memahami adat istiadat dan memberikan informasi penting terkait budaya dan tradisi Manggarai. Lalu, fasilitas yang terakhir ada pos-pos persinggahan untuk melepas lelah saat trekking. Desa ini juga banyak meraih penghargaan seperti World Cultural Heritage di tahun 2012, lalu ada Green Tourism Village, lalu ada Indonesian Sustainable Tourism Award di tahun 2018, lalu ada Anugerah Desa Wisata kategori Daya Tarik di tahun 2021, dan ada ASEAN Community Based Tourism di tahun 2023. Nah, sekarang aku mau ngasih beberapa tips untuk wisatawan yang ingin berkunjung. Yang pertama, mempersiapkan kondisi fisik dan mental, karena trekking menuju desa wisata ini memerlukan stamina yang cukup baik. Lakukan latihan ringan seperti berjalan kaki atau jogging sebelum berangkat. Lalu yang kedua, ada membawa perlengkapan yang tepat seperti sepatu trekking yang nyaman, pakaian hangat, dan jas hujan, serta senter atau headlamp. Lalu ada siapkan logistik dan kebutuhan pribadi seperti makanan ringan, air minum, dan obat-obatan pribadi. Lalu siapkan dana tunai karena di desa ini tidak memiliki fasilitas ATM, sehingga pastikan membawa uang tunai yang cukup dari kota ya. Lalu siap lepas dari koneksi teknologi. Karena di desa ini berada di daerah yang tanpa sinyal, telepon, atau internet. Ini bisa menjadi kesempatan baik bagi wisatawan untuk menikmati momen tanpa gangguan digital dan lebih dekat dengan alam serta budaya lokalnya. Dan untuk yang terakhir, jika wisatawan ingin berkunjung ke desa ini, lebih disarankan pada saat musim kemarau karena di bulan Mei hingga September adalah waktu yang ideal karena jalur trekkingnya itu lebih kering dan aman. Di musim hujan, jalur bisa menjadi sangat licin serta sangat berbahaya. Dan jangan lupa untuk memeriksa perkiraan cuaca sebelum berangkat. Mungkin sekian video yang bisa aku jabarkan tentang Desa Werebo. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang menonton dan mohon maaf jika ada salah pengucapan dalam kata. Sekian dan terima kasih. Desa Wisata Werebo, 50 desa wisata terbaik. Desa Wisata Indonesia Bangkit, Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021.